Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Bang Purwo. Jangan lupa subscribe, like, komen ya bagi yang menyukai konten-konten kita. Sudah lama tidak membahas dunia misteri. Kali ini kita akan membahas fenomena baru yang lagi naik daun juga. Kontennya Fakdim in the House yang bertemakan santet online ya. Kita akan mencoba mengupas apakah ini asli atau sekedar rekayasa untuk konten hiburan ya teman-teman ya. Baik, karena kita ini membahas konten orang lain, video orang lain, jadi kita tidak boleh asal berucap, asal ngomong tanpa fakta yang jelas. Oleh karena itu kita akan mulai menelusuri dulu ya apa yang ada dalam konten Fakdim in the House ini ya. Ini rata-rata isinya tentang yang dia katakan santet online. Tapi apakah dia menggunakan ilmu santet untuk misalnya dalam kontennya mencekik orang ya. Kita lihat sebentar ya contohnya seperti ini ya. Silakan boleh. Jadi dia dalam kontennya memancing emosi lawan bicaranya dan setelah itu akan dia coba untuk praktekkan katanya menyantet online ya dengan mencekiknya dari jarak jauh. Ini ya contohnya. Baik, jadi apakah ini salah satu yang disebut santet, dan jadi sendiri sebenarnya hanya menggunakan kata-kata santet ini untuk menaikkan view juga sebenarnya teman-teman ya, karena dia ketika berbicara dengan lawan bicaranya sebenarnya dia tidak mengatakan menggunakan ilmu santet ya. Dia sendiri sebenarnya hanya menggunakan ilmu yang katanya dia miliki, semacam ilmu telekinesis ya, dan beberapa kali dia mencoba menggerakkan benda dari jarak jauh ya tentunya. Seperti ini contohnya ya, kita lihat sebentar. Jadi kemampuannya selain mencekik orang jarak jauh juga bisa menggerakkan benda dari jarak jauh ya, tentunya di layar monitor yang dia lihat bisa dia gerakkan ya, seperti ini ya contohnya. Sekilas saja kita berikan contoh. Jadi intinya seperti itu ya, konten-kontennya mengupas tentang bagaimana dia ini menunjukkan bagaimana dia bisa menggerakkan benda jarak jauh atau mungkin melukai orang atau mencekik orang dari jarak jauh ya. Baik, kita akan mulai membahas tentang, dari sini sudah jelas ya, dia sebenarnya sudah mengakui bukan ilmu santet yang digunakan ya. Dan memang disiplin ilmu santet itu tidak semudah itu ya langsung dilakukan dari hanya dengan melihat gambarnya. Kalau dari pembahasan dari YouTuber lain ya, kita lihat dari Ilmu Merah yang biasa membongkar rahasia dunia perdukunan dan tipu daya, dia juga sempat membahas tentang Fakdim ini ya, menyatakan dan juga mempraktekkan ya, dan dia mempraktekkan ternyata untuk mencekik jarak jauh itu juga mempunyai kemampuan seperti itu ya teman-teman ya, Mas Marcel Radiva ya. Dan kalau dilihat dari sini jelas bahwa kalau untuk mencekik jarak jauh itu bukan menggunakan ilmu santet ya. Jadi bisa menggunakan ilmu hipnotis dari jarak jauh. Sayang sekali pada kontennya Ilmu Merah ini tidak membongkar ya rahasianya bagaimana dia bisa melakukan seperti Fakdim ini ya, mencekik jarak jauh, yang ternyata dia praktekkan juga secara langsung melalui monitor dan bisa mencekik lawan mainnya di Ome TV ya. Di sini dapat disimpulkan bahwa itu bisa dilakukan ya dari contoh-contoh dari Mas Marcel Radiva sendiri ya. Bang Marcel ini memang memberi informasi bahwa itu bisa dilakukan ya. Satu, dan sayang sekali coba untuk nyentuh badan lu. Lanjutannya ya di kontennya ini tidak membahas tentang telekinesis menggerakkan benda dari jarak jauh ini, apakah memang bisa atau tidak, ini tidak dilanjutkan untuk dibahas, dimana
di kontennya Fakdim ini seringkali mempraktekkan bahwa dia bisa menggunakan benda dari jarak jauh ya. Jadi ada lagi dari YouTuber lain ya yang tidak saya sebutkan yang menguasai bidang ilmu santet, pengobatan ya. Dia sering mengobati ilmu santet dan menurut penglihatannya memang tidak menggunakan ilmu santet ya, dan dia berpendapat itu menggunakan ilmu hipnotis ya untuk mencekik dari jarak jauh. Lagi-lagi tidak membahas tentang menggerakkan benda dari jarak jauh ya, yang telekinetisnya tidak dibahas. Dan banyak dari YouTuber lain yang berkomentar kalau tentang telekinesisnya itu sekedar settingan ya, settingan atau sudah memiliki janjian dengan seseorang untuk men-setting seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh menyimpulkan tanpa bukti ya teman-teman ya. Mereka menyimpulkan seperti itu tanpa bukti tentunya ya. Belum ada bukti akurat yang bisa dijadikan pedoman untuk menyimpulkan. Jadi dalam hal ini ya, untuk santet online yang ditemakan oleh Fakdim Indahos ini masih jadi perdebatan antara yang memberi pendapat bahwa itu sekedar settingan dan salah satu pendapat yang lain itu menggunakan hipnosis ya. Dan yang tentang telekinetisnya belum ada penjelasan yang bisa diambil kesimpulan yang pasti ya teman-teman ya. Jadi masih akan kita coba untuk menggali lagi di video selanjutnya ya, bagaimana apakah ini benar-benar real bisa menggunakan ilmu tersebut, yang kalau kita lihat ilmu menggerakkan benda telekinesis ini memang ada, dan sayang sekali yang kita lihat sebelum-sebelumnya hanya menggunakan benda yang kecil ya teman-teman ya, dan itu pun jaraknya di sekitar, tidak di layar monitor dari video seperti itu ya. Dan kalau itu memang bisa, itu merupakan ilmu baru yang harusnya bisa dipelajari kalau dia bisa. Dan ternyata kalau kita lihat ada temannya juga yang sesekali nimbrung itu juga bisa. Berarti kalau memang itu dia bisa, harusnya kalau saya sebagai pemerintah ya, kalau dia memang real, harusnya segera direkrut ya, direkrut untuk ditanyai kejelasannya. Jadi tidak hanya sekedar dia berkonten, tapi juga harusnya ilmu-ilmu seperti itu kalau memang benar ada bisa dimanfaatkan ya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada beberapa YouTuber yang melakukan klaim menantang juga, tapi ternyata tidak dilayani ya. Misalnya Bang TIC yang sudah melayangkan tantangan juga, bahkan memberikan hadiah channelnya kalau dia sanggup membuktikan terhadap Bang TIC ya. Pernah mengucapkan bahwa akan berikan apa yang dia minta dengan perjanjian seperti apa agar dia bisa membuktikan, tapi ternyata tidak ditanggapi ya. Dan dari praktisi yang mengobati ilmu santet pun dia melayangkan tantangan, kalau memang bisa apa persyaratannya akan disiapkan untuk pembuktian, ternyata juga tidak ditanggapi ya. Jadi untuk Fakdim Indahos ini masih tentang telekinesisnya masih dipertanyakan ya teman-teman ya, patut dipertanyakan karena belum berani melakukan live streaming, dan untuk melakukan itu asli atau tidaknya butuh pembuktian yang real ya tentunya. Walaupun memang terkesan itu natural ya, benar-benar dikuasai, tapi kalau mau disebut real, benar-benar menguasai, harus berani membuktikan secara live streaming atau mungkin dengan YouTuber lain yang memberikan tantangan seperti Bang TIC ya, bisa dilayani untuk pembuktian. Jadi menurut saya kontennya Fakdim Indahos ini untuk yang mencekik jarak jauh itu bisa benar-benar dilakukan ya teman-teman ya, sebagaimana ilmu merah juga bisa melakukan. Dan untuk telekinesisnya
itu masih jadi tanda tanya yang butuh pembuktian keasliannya. Baik, kita sambung pembahasannya di video berikutnya. Semoga sedikit ulasan ini bermanfaat untuk Anda yang belum mensubscribe channelnya Fakdim in the House untuk menambah wawasan, untuk menambah tontonan. Silahkan di subscribe ya, biar tahu seperti apa sebenarnya konten-konten mereka ya. Baik, cukup kita akhir saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.